Assalamualaikum sahabat semua, di video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat menginspirasi, tentang seorang reporter asal Tiongkok yang memeluk Islam setelah meliput sebuah makam kuno yang ditemukan di reruntuhan tembok besar China. Kisah ini bukan hanya penuh dengan kejutan, tapi juga menyimpan hikmah luar biasa tentang hidayah yang bisa datang kapan saja, lewat cara yang tak terduga. Sebelum kita mulai, yuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan itu, kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video supaya nggak salah paham dan bisa ngikutin ceritanya dengan utuh. Langsung aja, kita mulai ceritanya. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan sebuah temuan mengejutkan di salah satu situs paling bersejarah di dunia, tembok besar China. Sebuah bagian dari tembok megah itu runtuh akibat tanah longsor, yang disebabkan oleh hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Namun, dari balik reruntuhan itu, warga dan pekerja restorasi dikejutkan dengan penemuan yang tidak biasa. Sebuah pintu batu tua, yang selama ini tersembunyi di balik struktur tembok, tiba-tiba terlihat jelas. Pintu itu tampak seperti bagian dari struktur bawah tanah yang sudah lama terlupakan. Setelah dilakukan penggalian lebih lanjut secara hati-hati, ditemukan sebuah lorong sempit yang mengarah pada ruangan besar, yang ternyata adalah makam kuno. Yang membuat heboh adalah rumor yang mulai beredar di kalangan masyarakat lokal dan media sosial. Makam tersebut diyakini sebagai makam Nabi Zulkifli, alaihi salam, seorang nabi yang disebut dalam kitab suci dan dikenal karena kesabaran serta keadilannya. Berita ini menyebar dengan cepat, memancing rasa penasaran banyak orang, termasuk seorang reporter muda asal Tiongkok bernama Chao Xing. Chao Xing adalah seorang wanita berusia 27 tahun, berprofesi sebagai reporter untuk sebuah media lokal ternama di Beijing. Ia sudah 2 tahun menggeluti dunia jurnalistik, dikenal sebagai sosok yang berani, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Selain itu, Chao Xing juga dikenal karena parasnya yang cantik dan anggun, serta sifatnya yang rendah hati dan santun saat berinteraksi dengan siapapun. Berbeda dengan banyak reporter lain yang hanya mengejar sensasi, Chao Xing selalu berusaha mendalami setiap cerita yang ia liput, mencoba memahami sisi manusiawi dan spiritual dari setiap peristiwa yang ia temui. Dan kali ini, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar berita. Sesuatu yang seakan memanggilnya untuk datang langsung ke lokasi. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penasaran, Chao Xing memutuskan untuk melakukan perjalanan ke lokasi reruntuhan tersebut. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, benarkah yang ditemukan itu adalah makam seorang nabi, dan jika iya, mengapa bisa berada di wilayah China, dan disinilah, kisah luar biasa ini benar-benar dimulai. Perjalanan menuju lokasi reruntuhan bukanlah tugas yang mudah. Setelah viralnya berita mengenai runtuhnya sebagian struktur tembok besar China akibat longsor hebat, wilayah itu langsung ditutup untuk umum. Otoritas setempat, bersama para arkeolog dan tim keamanan budaya, mengamankan lokasi dan memulai proses ekskavasi dan penelitian. Namun berkat statusnya sebagai reporter muda yang cukup dikenal, Chao Xing mendapat izin khusus untuk melakukan peliputan langsung. Ini bukan pertama kalinya ia berada di lapangan, tapi kali ini ada yang berbeda. Ada rasa penasaran yang tidak biasa menghantui pikirannya. Sejak pertama kali ia melihat foto lorong batu yang muncul dari balik reruntuhan itu, hatinya merasa terpanggil. Saat ia tiba di lokasi, suasana di sana begitu hening, nyaris sakral. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur debu kuno. Di tengah area reruntuhan yang dijaga ketat itu, terlihat jelas sebuah celah besar pada kaki tembok, seperti sebuah pintu masuk yang selama ini tersembunyi di bawah tanah dan kini terbuka karena longsor. Pintu itu tidak biasa, batu-batunya besar dan tersusun rapat, menunjukkan teknik bangunan kuno yang bukan khas arsitektur Tiongkok. Bahkan beberapa ahli menduga bahwa struktur ini bisa saja berasal dari peradaban asing yang pernah bersentuhan dengan wilayah tersebut berabad-abad lalu. Chao Xing, ditemani oleh sekelompok arkeolog dan petugas, mulai menuruni lorong tersebut. Semakin dalam mereka masuk, semakin sunyi suasana terasa. Dinding lorong yang sempit itu dipenuhi ukiran, simbol, dan tulisan yang perlahan muncul ke permukaan saat disinai lampu senter. Tapi yang membuat seluruh tim tercekat bukan sekadar ukiran itu, melainkan tulisan kaligrafi Arab kuno yang terukir dengan sangat halus di sepanjang dinding. Beberapa kata tampak pudar oleh waktu, namun ada satu kata yang menarik perhatian semua orang, sebuah kata yang menurut ahli bahasa memiliki arti, Nabi. Ini bukan tulisan lokal, gumam salah satu peneliti yang mendampingi mereka. Dan ini kaligrafi Arab kuno, sangat tua. Mereka melanjutkan langkah menuju ruang utama. Di ujung lorong, terdapat sebuah ruangan besar yang berbentuk segi empat, berdinding batu padat. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah struktur makam, besar, terbuat dari batu hitam kehijauan,
dan dihiasi dengan pola ukiran Timur Tengah yang khas. Bentuknya sederhana, tapi megah dalam kesunyian, tidak ada emas, tidak ada patung, hanya kedalaman spiritual yang terasa menyelimuti ruangan itu. Cao Xing terdiam di hadapan makam itu, napasnya melambat, matanya menyapu setiap detail, dari ukiran dinding, lantai yang berdebu, hingga ke sudut-sudut ruangan yang redup. Di dalam hatinya, tumbuh rasa takjub dan ketenangan yang sulit dijelaskan, bukan ketakutan, bukan pula keterkejutan biasa, tapi seperti sebuah panggilan lembut yang menyentuh sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia berdiri lebih dekat ke dinding makam, memperhatikan sebuah barisan tulisan kaligrafi yang tampak lebih baru, seolah disengaja agar mudah terbaca. Lagi-lagi, tulisan itu mengandung kata Nabi, namun, tidak ada nama jelas yang tertulis. Siapa sosok yang dimakamkan di tempat ini masih menjadi teka-teki besar. Pihak berwenang belum merilis informasi resmi, dan para arkeolog pun masih meneliti lebih dalam. Namun satu hal yang pasti, makam ini bukan makam biasa. Banyak yang percaya, tempat ini menyimpan sejarah besar yang belum pernah terungkap, dan mungkin saja akan mengubah pemahaman tentang masa lalu, terlebih dengan adanya unsur kaligrafi Arab kuno yang tak seharusnya berada di balik tembok besar China. Ini jelas menunjukkan adanya hubungan yang tidak tercatat dalam buku sejarah manapun. Setelah keluar dari lorong itu, Cao Xing duduk di luar, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Ia terdiam cukup lama, memikirkan apa yang baru saja ia lihat dan rasakan. Ia bukan perempuan yang mudah tersentuh oleh hal-hal spiritual, tapi hari ini, berbeda. Siapa sosok ini? Mengapa disebut Nabi? Mengapa ada tulisan Arab di tanah ini? Dan, kenapa aku merasa seolah baru saja menginjak tempat yang lebih dari sekadar situs arkeologi? Pikirnya dalam hati. Malam itu, Cao Xing tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia mulai membuka lembaran demi lembaran tentang peradaban Islam, mencoba memahami apa arti dari semua ini. Dan tanpa ia sadari, langkah kakinya hari itu bukan hanya melangkah masuk ke lorong makam kuno, tapi juga melangkah menuju pencarian akan kebenaran yang lebih tinggi. Setelah kunjungannya ke makam misterius di balik reruntuhan tembok besar China, hari-hari Cao Xing berubah total. Ia tidak lagi menjalani hidupnya seperti biasa. Pikirannya terasa lebih sunyi, lebih dalam. Setiap langkahnya, setiap suara di sekitarnya, seakan menjadi pengingat akan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Sebagai seorang reporter, Cao Xing terbiasa menangani berita politik, sosial, dan budaya. Ia diajarkan untuk berpikir kritis, skeptis, dan tidak mudah percaya pada rumor. Tapi apa yang ia alami beberapa hari lalu bukan sekadar berita atau fenomena biasa. Ada sesuatu yang menyentuh jiwanya secara halus namun sangat kuat. Getaran itu masih ia rasakan sampai sekarang. Di kamar apartemennya yang kecil namun nyaman, ia duduk termenung di depan laptop. Ia membuka kembali folder berisi foto-foto yang diambil dari dalam makam, ukiran batu, simbol aneh, dan terutama tulisan kaligrafi Arab yang tak bisa ia lupakan. Ia memperbesar satu gambar, sebuah pahatan sederhana dengan kata yang telah diterjemahkan oleh ahli sebagai bermakna, Nabi. Ia tak tahu banyak tentang agama Islam. Bahkan selama hidupnya, ia jarang sekali bersentuhan langsung dengan Muslim. Yang ia tahu hanyalah sebatas pelajaran sejarah di sekolah. Tapi anehnya, sekarang ia merasa, seolah ada sesuatu dari dalam Islam yang memanggilnya. Tanpa diketahui siapapun, Cao mulai mencari tahu. Ia mengetik di mesin pencari, Nabi dalam Islam, Islam dan sejarah Timur Tengah, makna tulisan Arab di makam kuno. Ia membaca berbagai artikel, membuka forum, menonton dokumenter. Malam-malamnya dihabiskan untuk menelusuri video dan tulisan, hingga ia menemukan situs resmi yang menyediakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Saat pertama kali ia membuka mushaf digital itu dan membaca surah Al-Fatihah, ia terdiam. Ayat-ayatnya pendek, tapi penuh kekuatan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hatinya bergetar. Entah mengapa, ia merasa seperti sedang membaca surat dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Ia lanjut membaca surah Maryam, yang berkisah tentang wanita suci dan kelahiran Nabi Isa. Ceritanya terasa akrab, tapi ada nuansa baru, lebih lembut, lebih damai, lebih menenangkan. Dalam beberapa hari, ia mulai menyusun catatan pribadi. Ia menulis pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Apa itu tauhid? Siapa Nabi Muhammad? Bagaimana umat muslim beribadah? Apa yang membuat mereka begitu yakin dan tenang? Namun semakin banyak ia membaca, semakin besar pula kebingungannya. Ia sadar, pemahaman tentang agama tak bisa hanya dari layar komputer. Ia butuh seseorang yang bisa menjelaskan, membimbing, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dalam hati. Suatu sore, di sebuah taman kota kecil di Beijing, Cao duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Di pangkuannya ada buku kecil bertuliskan sejarah Islam awal, dan catatan jurnalistiknya yang mulai berubah arah. Bukan hanya soal makam, tapi tentang perjalanan spiritual yang ia rasakan sendiri. Disitulah ia bertemu seorang pria tua yang ramah, bernama Ahmad.
seorang pensiunan dosen sejarah yang berasal dari komunitas Muslim Uighur. Ia memperhatikan apa yang sedang dibaca Chow, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau kamu ingin tahu tentang Islam, jangan hanya membaca sejarahnya, rasakan juga pesannya." Dari pertemuan singkat itu, mereka jadi sering berdiskusi. Ahmad bukan hanya seorang yang berilmu, tapi juga sangat bijaksana. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan Chow dengan sabar dan penuh kasih. Ia menjelaskan makna keesaan Tuhan, peran para nabi, dan mengapa Islam menekankan pentingnya akhlak, cinta damai, dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Salah satu percakapan yang paling membekas di hati Chow adalah saat Ahmad berkata, "Islam bukan sekadar aturan, ini adalah hubungan. Hubungan antara hamba dan Tuhannya. Islam bukan hanya tentang yang terlihat, tapi tentang keikhlasan hati." Hari demi hari, hati Chow terasa semakin lapang. Ia merasa seperti membuka jendela di kamar yang sudah lama tertutup rapat. Udara segar masuk, cahaya matahari perlahan menyinari sudut-sudut yang selama ini gelap. Ia mulai memahami mengapa umat Islam berdoa 5 kali sehari. Ia mulai menghormati kesederhanaan mereka. Ia mulai merasakan bahwa iman bukan sekadar kata, tapi rasa. Dan malam itu, saat semua orang di kotanya sudah tidur, Chow Sing duduk sendirian di kamarnya, dengan mata yang berkaca-kaca, sambil memandangi terjemahan Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Hatinya berbisik, "Jika ini benar, jika ini jalan kebenaran, maka bimbinglah aku, ya Tuhan." Tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil hari itu menuju makam kuno, telah membawanya pada makam yang lebih dalam, makam keraguan yang kini perlahan mulai ia kubur, dan menggantinya dengan harapan baru. Dan seperti fajar yang perlahan menyingsing, cahaya Islam mulai menyinari hatinya. Hari-hari berlalu sejak pertemuannya dengan Pak Ahmad di taman kota. Pertemuan yang awalnya terasa biasa, kini menjadi jembatan penting antara Chow Sing dan dunia yang benar-benar baru baginya, dunia Islam. Ia bukan lagi sekadar seorang reporter yang ingin tahu tentang sebuah makam misterius. Ia kini menjadi seorang pencari makna, pencari kebenaran, pencari cahaya. Setiap malam, ia membaca terjemahan Al-Quran dengan lebih dalam. Ia berhenti pada setiap ayat, merenungkan kata demi kata. Di antara ayat-ayat itu, ada satu yang sangat menggugah hatinya, dari surah Al-Baqarah. Allah membimbing siapa yang dia kehendaki kepada cahayanya. Quran Surah An-Nur ayat 35. Chow Sing menutup buku itu pelan. Ia memejamkan mata, dan di dalam keheningan malam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah ini bimbingan darinya? Apakah ini cahaya yang selama ini aku cari? Perjalanan panjangnya membuat ia mulai mengerti bahwa keimanan bukan datang dari logika semata. Ia bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia adalah rasa yang hadir secara lembut di dalam dada. Dan kini, rasa itu sudah hadir di dalam dirinya, menetap dengan tenang. Namun, keputusan besar bukanlah hal yang mudah. Beberapa malam ia menangis. Tak tahu kepada siapa harus mengadu. Ia khawatir, takut, dan penuh keraguan. Bagaimana reaksi keluarganya? Bagaimana dengan pekerjaannya? Akankah teman-temannya menjauhinya? Tapi setiap kali rasa takut itu datang, ia teringat pada perasaannya di dalam makam itu, tempat yang sunyi namun terasa damai. Tempat pertama kalinya ia merasa ada yang menyentuh jiwanya secara lembut, penuh cinta. Dan dari situlah, benih keyakinan mulai tumbuh. Chow Sing kemudian kembali menemui Pak Ahmad, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang dan tatapan mata yang penuh keyakinan. Mereka duduk berdua di tempat biasa, di bawah pohon yang sama. Setelah hening cukup lama, akhirnya Chow berkata, "Aku sudah membaca, aku sudah merenung, dan aku sudah merasa, dan hari ini, aku ingin menjadi seorang Muslim." Pak Ahmad menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tersenyum, lalu menggenggam tangan Chow Sing perlahan. "Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang akan kamu ingat selamanya, hari saat jiwamu lahir kembali." Dengan bimbingan sederhana, Chow Sing mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, air matanya jatuh dengan deras. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya, ada kelegaan, ada kedamaian, dan ada pelukan lembut yang seolah datang dari langit, membasuh semua luka, keraguan, dan kesepian yang pernah ia rasakan. Hari itu, Chow Sing bukan lagi sekadar seorang reporter. Ia bukan lagi seorang yang penasaran karena makam tua. Ia kini adalah seorang muslimah, yang baru saja membuka lembaran hidup yang baru, lembaran yang dipenuhi cahaya, doa, dan cinta dari Tuhan yang ia kenal sebagai Allah. Ia pulang dengan langkah ringan. Ia tahu, jalan ke depan tak akan mudah, akan ada tantangan, akan ada cobaan. Tapi kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian. Kini, ia punya tujuan, ia punya arah, dan yang paling penting, ia punya iman. Hidup tak lagi sama bagi Chow Sing setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, dunia tampak tetap berjalan seperti biasa, orang-orang berlalu lalang,
kendaraan berseliweran, dan berita-berita terus berdatangan. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Ia bukan lagi orang yang sama. Pulang dari taman tempat ia bersyahadat bersama Pak Ahmad, langkah kakinya terasa ringan, namun pikirannya berat. Ia sadar, perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Masuk Islam bukanlah akhir dari pencarian, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Beberapa hari pertama, Cao Xing memilih untuk menyimpan keislamannya rapat-rapat, bukan karena takut, tapi karena ia masih dalam proses memahami, mendalami, dan menguatkan keyakinan yang baru tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa iman yang baru seperti tunas muda, indah, rapuh, dan harus dijaga dari badai luar yang bisa datang kapan saja. Di kamar apartemennya yang sederhana, ia memulai hidup barunya secara perlahan. Ia mencetak beberapa ayat Al-Quran dalam bahasa Mandarin dan menempelkannya di dekat meja kerja. Ia mulai mengatur waktu salat dengan jam alarm, belajar gerakan salat dari video-video tutorial, dan menulis jurnal refleksi setiap malam tentang apa yang ia pelajari hari itu, apa yang ia rasakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Tapi di balik ketenangan itu, ujian mulai datang satu persatu. Suatu malam saat makan malam keluarga, ibunya memperhatikan perubahan penampilannya. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih longgar, lebih tertutup. Ia menolak makan daging yang tidak jelas kehalalannya. Ia tidak lagi minum alkohol saat acara keluarga, sesuatu yang bagi mereka adalah tradisi. Ketika ditanya, Cao Xing memutuskan untuk berbicara jujur. "Aku telah masuk Islam," katanya dengan suara pelan, namun tegas. Hening menyelimuti ruang makan itu. Ayahnya meletakkan sumpitnya. Ibunya menatapnya dengan wajah campur aduk antara bingung, kecewa, dan sedih. Kakaknya tertawa sinis, mengira itu hanya lelucon atau fase sesaat. "Kamu, serius, Islam, agama asing itu?" tanya ayahnya. "Bukan agama asing, hanya saja belum pernah kita kenal," jawab Cao dengan hati-hati. Dan malam itu berubah menjadi malam penuh air mata. Ibunya menangis, menganggap putri kebanggaannya tersesat dalam ajaran yang ia tidak pahami. Ayahnya marah besar, menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan. Mereka menyuruhnya memilih, kembali ke jalan yang benar, atau keluar dari rumah. Cao Xing pergi malam itu, dengan mata sembab dan hati yang berat, ia kembali ke apartemennya sendirian. Tapi di dalam kesendirian itulah, ia justru merasa lebih dekat dengan Allah. Di malam sunyi, ia sujud lebih lama dari biasanya, tangisnya tumpah di sajadah. Ia tidak memohon agar keluarganya langsung menerima, tapi ia berdoa. "Ya Allah, kuatkan hatiku, berikan mereka cahaya seperti yang Kau berikan padaku, jangan biarkan aku lepas darimu." Hari demi hari, ia terus belajar. Ia belajar sabar, belajar menjaga lisannya, belajar bahwa menjadi muslim bukan hanya tentang ritual, tapi tentang bagaimana ia menjalani hidup. Di tempat kerja, ia mulai menolak tugas-tugas yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti meliput acara pesta yang dipenuhi minuman keras atau memalsukan fakta demi rating. Awalnya atasan dan rekan-rekannya bingung, tapi mereka mulai menyadari bahwa Cao Xing berubah, bukan jadi lemah, tapi justru lebih tegas dan jujur. Ia mulai menulis berita-berita humanis, tentang nilai-nilai cinta, keadilan, dan harapan. Ia menulis artikel reflektif yang diam-diam mengandung ajaran Islam, tanpa mencatut nama agama itu secara terang-terangan. Salah satu artikelnya yang berjudul, "Kebahagiaan bukan di luar, tapi di dalam," viral di media sosial, menyentuh ribuan pembaca. Banyak yang tak tahu bahwa tulisan itu lahir dari hati seorang mualaf yang tengah berjuang menemukan tempatnya di dunia. Namun, perjuangannya belum selesai. Ia masih merasa sendiri. Belum ada komunitas muslim yang ia kenal secara langsung. Pak Ahmad, gurunya, jatuh sakit dan tak bisa lagi sering menemuinya. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas tali yang sangat tipis, antara keyakinan dan tekanan sosial. Tapi justru di tengah keraguan itulah, datang kekuatan terbesar, Al-Quran. Suatu malam, saat ia merasa sangat lelah dan hampir ingin menyerah, ia membuka mushaf digitalnya dan membaca. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Cao Xing menutup kitab itu, memeluk dirinya sendiri, dan menangis dalam keheningan. "Aku tidak sendirian," bisiknya, "aku punya Allah." Dan sejak malam itu, ia bangkit. Ia mulai lebih terbuka tentang keislamannya, ia mulai mengenakan jilbab, ia mulai salat di taman kota, di ruang kosong kantor, bahkan di pojok ruang redaksi yang dulu tak pernah digunakan siapapun. Ia mulai mengajak rekan-rekannya berdialog, bukan untuk mengajak masuk Islam, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa Islam itu bukan teror, bukan kekerasan, bukan paksaan, tapi cinta. Perlahan, beberapa teman mulai menghormatinya. Ada yang bahkan mulai tertarik membaca Al-Quran. Ada yang diam-diam bertanya bagaimana cara wudhu, dan semua itu membuat Cao Xing sadar bahwa Allah menempatkannya di posisi itu bukan tanpa alasan. Ia tak lagi sekadar seorang reporter,
Ia kini adalah penyampai cahaya, seorang muslimah, yang dulu menemukan hidayah di lorong makam kuno, kini menjadi lentera kecil di tengah gelapnya dunia modern. Dan meskipun keluarganya belum sepenuhnya menerima, ia tidak lagi menyesali keputusan yang telah ia ambil. Karena ia tahu, selama ia memegang tali Allah, cahaya itu akan terus menyala, meski dunia berusaha memadamkannya.